Selamat sore pemirsa, saya Tisa Noveni kembali bersama Anda dalam Kabar Pasar yang hari ini fokus akan membahas masih melambatnya perekonomian Indonesia di kuartal pertama tahun ini. Dan pemirsa, inilah Kabar Pasar selengkapnya. Rilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tidak sesuai ekspektasi pasar membuat nilai tukar rupiah hari ini kembali melemah. Data kurs tengah Bank Indonesia menunjukkan rupiah melemah ke level 13.246 per dolar Amerika Serikat. Posisi ini merupakan yang terendah sejak 1 April 2016. Dolar Amerika Serikat kembali menguat di pasar Asia merespon pernyataan salah satu pimpinan Federal Reserve di negara bagian Atlanta yang mengindikasikan adanya peluang kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat. Data pertumbuhan ekonomi kuartal pertama tahun 2016 yang lebih rendah dari realisasi kuartal sebelumnya juga ikut menekan pergerakan rupiah. Sejalan dengan pelemahan rupiah, indeks harga saham gabungan juga kembali tertekan. Menjelang penutupan perdagangan akhir pekan ini, IHSG terpantau terkoreksi 0,86% ke level 4.770 poin. Indeks terus tertekan seiring maraknya sentimen negatif dari faktor domestik maupun regional yang ditandai dengan kejatuhan hampir semua pasar saham kawasan Asia. Di luar perkiraan, banyak pihak perekonomian Indonesia di kuartal pertama tahun ini ternyata kembali tumbuh melambat. Pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama tahun ini ternyata hanya bisa tumbuh sebesar 4,92%, turun dari pertumbuhan ekonomi di kuartal 4 2015 di level 5,04%. Tren positif pertumbuhan ekonomi sejak pertengahan tahun lalu ternyata tidak berlanjut di tahun ini. Pada kuartal pertama 2016, laju pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB Indonesia kembali melambat. Kepala Badan Pusat Statistik Suryamin mengatakan, total PDB di kuartal 1 2016 tercatat sebesar 2.947,6 triliun rupiah atau turun sebesar 0,34% dibandingkan kuartal keempat tahun 2015 lalu. Jika dibandingkan dengan kuartal 1 2015, pertumbuhan PDB hanya naik 4,92%. Realisasi ini sekaligus menghentikan tren positif pertumbuhan PDB yang sudah mulai terjadi di kuartal ketiga tahun 2015 lalu. Dari sisi lapangan, usaha sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah sektor jasa keuangan, jasa kesehatan, komunikasi dan informasi, dan jasa perusahaan. Sedangkan sektor-sektor yang berkinerja buruk adalah sektor pertambangan, pertanian dan perkebunan, perdagangan besar seperti penjualan mobil, dan sektor industri pengolahan. Dengan pertumbuhan Q2Q adalah negatif ya, turun sebesar 0,34%. Tapi yang paling penting adalah year on year, 4,92%. Dengan nilai PDB atas dasar harga konsan 2.262,6 triliun ya, dan atas dasar harga berlaku current price 2.947,6 triliun. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 terutama masih ditopang oleh investasi dan belanja rumah tangga. Sedangkan belanja pemerintah masih belum bisa mendorong perekonomian dan hanya tumbuh 2,9%. Dari Jakarta, Wahyu Jaju, Dedek Mamiati, TV One mengabarkan. Setelah meningkat sejak tahun 2014, jumlah pengangguran di awal tahun ini akhirnya mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kepala Badan Pusat Statistik Suryamin mengatakan jumlah pengangguran di bulan Februari lalu tercatat sebanyak 7.020.000 orang atau turun sekitar 430.000 orang dibandingkan dengan jumlah pengangguran di bulan Februari tahun 2015 lalu. Jumlah pengangguran ini tercatat sebesar 5,5% dari total angkatan kerja. Turunnya angka pengangguran ini disebabkan oleh naiknya penyerapan tenaga kerja, terutama di sektor perdagangan dengan 1,8 juta lapangan kerja dan sektor jasa kemasyarakatan sebesar 380.000 orang. Meski pengangguran meningkat, penurunan jumlah angkatan kerja di tahun ini juga harus diwaspadai. Dalam setahun terakhir terdapat 3,6 juta orang tambahan penduduk yang bukan angkatan kerja yang sebagian besar sudah memasuki masa pensiun.
Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana prospek perekonomian kita di tahun ini, saat ini di studio Viva One sudah hadir ekonom Bank Mandiri, Bapak Andreas Muro. Selamat sore, Mas Andri. Selamat sore. Terima kasih sudah bersedia hadir di Kabar Pasar sore hari ini. Tadi kita melihat bahwa rilis data di kuartal pertama tahun 2016 ini, pertumbuhan ekonomi melambat. Apa ini sebetulnya menjadi penyebabnya? Kita lihat memang kalau dari breakdown-nya sesuai dengan expenditure, ya kalau kita lihat dari sisi pengeluarannya, itu memang yang turun di bawah ekspektasi kami, jauh di bawah ekspektasi kami adalah pertumbuhan dari belanja pemerintah, di mana tumbuhnya itu adalah hanya 2,9%. Kami memang tidak mengharapkan serendah itu ya. Artinya kalau 2,9% itu tidak jauh berbeda dibandingkan dengan kuartal pertama tahun lalu gitu. Nah, apa message dari pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 ini? Sebenarnya dari sisi positifnya sebenarnya pertumbuhan ekonomi kuartal 1 tahun 2016 ini lebih baik dibandingkan dengan kuartal 1 tahun 2015 yang lalu. Cuma memang kalau kita bandingkan dengan kuartal 4 yang lalu ini melambat ya. Kemarin itu 5,04, kuartal 4 sekarang 4,92. Memang kita sendiri dari Bank Mandiri memperkirakan di 5,02%. Harapannya memang pertumbuhan dari belanja pemerintah itu akan menopang karena kita sendiri sudah prediksikan bahwa private consumption itu akan tumbuh sekitar 4,9% dan ini benar memang pertumbuhan dari private consumption itu di 4,9%. Saya rasa itu message-nya. Kalau misalnya kita lihat pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama ini melambat hanya sekitar 4,9% sekian begitu ya. Apa ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi selama 1 tahun ke depan ini? Pertanyaan yang baik Pak. Kalau kita lihat secara full year memang potensi untuk tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu cukup ada. Tapi kita memang secara full year itu masih memperkirakan pertumbuhan akan berada di 5%. Apa saja peluangnya? Kami lihat sih memang peluangnya ada peluang dan juga sekaligus resikonya atau tantangannya. Kalau kita lihat dari peluangnya sebenarnya kita lihat dari sisi pengeluaran, private consumption saya rasa akan berada di levelan 4,9% ya secara full year pun. Sebenarnya kita mengharapkan dari pertumbuhan dari investasi dan government spending. Jadi sekali lagi memang pertumbuhan dari sisi belanja pemerintah itu sangat berpengaruh sekali di tahun 2016 sama seperti ketika di tahun 2015 yang lalu. Sebelum kita memasuki mengenai belanja pemerintah lebih dalam ke situ, kita ingin mengetahui bagaimana dengan belanja rumah tangga. Belanja rumah tangga kan masih di bawah 5% itu ya. Apa ini disebabkan karena pertumbuhan kredit yang melambat ataupun juga disebabkan karena suku bunga yang terlalu tinggi, Mas Andri? Saya sih tidak melihat hal itu ya sebagai penyebabnya. Sebenarnya tahun 2015 yang lalu ya data pertumbuhan ekonomi 2015 yang lalu mengajarkan banyak hal kepada kita ya. Yang pertama di semester 1 belanja pemerintah yang memang relatif masih rendah pertumbuhannya 2,25% itu mempengaruhi bagaimana pertumbuhan ekonomi di kuartal di semester 1 tahun lalu. Di semester 2 pertumbuhan ekonomi relatif membaik. Kenapa? Karena pada saat itu pertumbuhan belanja pemerintah bersama-sama dengan investasi itu tumbuh jauh lebih baik lagi. Kuartal 3 itu tumbuh di atas 6%, sementara kuartal 4 di 7,3%. Artinya secara rata-rata di atas 6% pertumbuhan dari belanja pemerintah. Sehingga itu mendongkrak pertumbuhan ekonomi di semester kedua tahun lalu itu cukup baik. Bahkan kuartal 4 itu mengalahkan dari konsensus pasar ya. Waktu itu tumbuh di 5,04%. Nah, kalau sekarang private consumption bagaimana belanja sisi konsumsi rumah tangga? Saya rasa juga dengan indikasi yang ada di kuartal 4 yang lalu ya di mana belanja rumah tangga masih flat di 4,9 dan indikasi di kuartal 1 tahun ini di mana misalnya belanja untuk sektor otomotif ya belanja untuk retail sales itu juga masih flat. Saya rasa memang sesuai ekspektasi kami masih berada di kisaran 4,9-an. Jadi memang ke depan memang stimulus juga harus dipikirkan untuk dari sisi permintaannya bukan cuma dari sisi supply-nya. Baik, nanti kita lanjutkan kembali perbincangan kita tapi usai jeda berikut. Pemirsa, Kabar Pasar akan kembali sesaat lagi.